nggak peduli sih omongan orang yang kayak muka dua lah, mau gimana pun selama kita bisa meeting diri sendiri, ya kita bakal life will go on. Jadi menurut aku kepemimpinan yang baik tuh sebenarnya di mana kita bisa. Kalau menurut aku di dunia tanpa pemimpin itu jatuhnya Oke, halo semuanya, kembali lagi di Super Stage. Di sini kenalin, nama aku Kimberly Natali akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sini ada bintang tamu kami yaitu Kak Ega Bagas. Nah, untuk Kak Ega Bagas mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Oke, aku bakal perkenalkan diri ya. Pertama, nama aku Ege Bagas dan aku berasal dari SMA Negeri 50 Jakarta. Di SMA Negeri 50 Jakarta, aku menjabat sebagai Wakil Ketua MPK dan sekarang aku duduk di bangku kelas 12. Udah sih itu aja. Oke, wow. Jadi sebenarnya udah disinggung sedikit nih sama Kak Ega tentang jabatannya di sekolah, yaitu Wakil Ketua MPK. Jadi di sini sebenarnya topik kita pada podcast hari ini adalah tentang kepemimpinan. Oke, jadi kalian harus tahu ya kalau misalkan di sekolah ini nih, di sekolah SMA Negeri 50 Jakarta, Ega ini udah menjadi salah satu orang yang terkenal karena jiwa kepemimpinannya nih guys. Jadi pas banget nih Ega di sini menjadi guest star untuk membahas tentang tema kepemimpinan ini. Oke, jadi kan Ega jadi wakil ketua MPK ini, bisa diceritain nggak kira-kira apa sih suka dukanya, terus bagaimana pengalaman dan perjalanannya sebagai wakil ketua MPK gitu? Kalau dari pengalaman, aku ceritain coba dari awal ya, dari awal aku jadi capsis cap MPK. Jadi awal-awal itu aku jadi calon pengurus OSIS MPK itu kan otomatis kita bakal ngelaluin kalau di sekolah aku ngelaluin 3 proses tuh. Yang pertama itu kayak ada interview awal. Habis itu kedua sedikit kita ada pelatihan. Dan yang ketiga ini kita bakal ngejalanin yang namanya LDKO. LDKO itu semacam kayak ya kita briefing dan kita seminar gitu tentang bagaimana kepemimpinan dan cara kita memimpin. Itu bakal dikasih tahu di situ. Nah, setelah itu kita bakal diklat itu bersama kakak kelas angkatan 21. Kebetulan aku angkatan 22. Nah, setelah itu kita akan menjabat bareng mereka dan di sekolah aku itu kalau kita habis LDKO kita langsung menjabat ya. Nah, habis menjabat itu banyak banget sih pengalaman-pengalaman seru dan dukanya sih. Apa tuh contohnya, boleh ceritain nggak? Kira-kira apa pengalaman terseru Ega menjadi wakil ketua MPK gitu? Dan apa pengalaman yang mungkin unik gak terlupakan atau mungkin pengalaman buruknya juga boleh di-share nih sama teman-teman semua yang di rumah. Aku mulai dari pengalamannya buruk dulu deh. Buruknya dulu. Ya, sukanya buruk-buruk ya. Sukanya buruk-buruk. Jadi untuk yang pengalaman dukanya sih kalau dari aku pernah melalui masa di mana susah banget ngatur waktu antara belajar dan ngejalanin kepengurusan. Karena kan mau gimana pun kita sebagai siswa itu tugasnya untuk belajar ya. Utamanya mengerjakan tugas, belajar. Dan itu tuh sebuah tuntutan yang susah banget untuk ngatur. Apalagi ada juga masalah-masalah eksternal kayak misalnya ada orang tua yang gak setuju. Terus habis itu ada jadwal yang tabrakan. Pasti kan itu terjadi. Nah di situ tuh susah banget. Dan juga awal-awal masuk tuh aku bukannya langsung banyak teman terus kayak langsung get along with others gitu, enggak. Jadi awal-awal aku sendiri dulu, abis itu mulai satu gathering. Nah itu sih dukanya. Terus sekarang masih punya teman apa masih. Gimana? Udah punya teman banyak ya berarti. Oke. Terus sukanya itu seperti yang tadi Kimberly bilang, kita bakal punya banyak koneksi dan teman, dan itu pasti bakal berguna buat masa depan. Karena kan kita nggak bakal tahu ya kita bakal butuh seseorang tuh dari mana, dan itu tuh sebenarnya menyenangkan banget pengalaman-pengalaman kayak misalnya ngurus pas hektik-hektiknya, kayak misalnya waktu itu sekolah aku ngadain Go-Cup, yaitu kayak lomba buat dari sekolah gitu. Itu kan benar-benar sibuk banget semuanya dan itu hektik banget, dan itu dapat banyak banget sih pengalaman seru. Oke. Menurut Ega sendiri sebenarnya jiwa kepemimpinan atau sifat kepemimpinan itu ini gak sih, berpengaruh gak sih dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya tadi mencari teman, karena kan seperti yang kita ketahui ya, kadang-kadang di dunia pertemanan ini ada yang seperti namanya ketua geng atau lain-lainnya. Nah, menurut kamu sendiri sebenarnya berpengaruh gak sih sifat kepemimpinan sama kehidupan kita sehari-hari gitu? Sifat kepemimpinan itu menurut aku berpengaruh banget, karena kan pada
tadi Kimberly bilang itu kita bakal yang namanya circle geng-gengan, karena kan setiap manusia itu pasti mempunyai sebuah, kita kan makhluk sosial dan pasti itu akan membentuk sebuah komunitas. Dan itu sangat diperlukan kepemimpinan untuk mengatur diri sendiri, memimpin diri sendiri, ataupun bahkan bisa mengatur atau memimpin orang lain. Itu sangat perlu sih. Kalau Kimberly sendiri, menurut Kimberly gimana tuh kepemimpinan? Wah, kalau menurut aku sendiri sih emang penting banget ya, karena di mana tuh sebenarnya sifat kepemimpinan pada dasarnya menurut aku pribadi harus dimiliki oleh setiap orang, karena dengan begitu kita harus bisa ngatur diri sendiri. Kayak gini, sadar gak sih kalau misalnya musuh terbesar tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa ngelawan diri kita sendiri, itu tuh berarti secara nggak langsung kita udah bisa memimpin diri kita sendiri untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju banget. Oh ya, dengar juga nih katanya Egya nih adalah mantan ketua angkatan di SMP-nya. Keren ya. Kan kalau ketua angkatan tuh berarti mimpinnya berapa banyak sih? Banyak ya? Mimpin Banyak. satu angkatan ya? Berapa tuh Banyak kira-kira banget. satu angkatan? Satu angkatan aku dulu, kan aku mantan penabur ya, penabur SMP-nya. Itu Penabur tuh mana tuh? Penabur mana? penabur SMPK 5 penabur Cipinang, dekat Cipinang Indah Mall, tahu nggak? Yang banjir itu ya? Ya, yang sering banjir. Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Itu, Siswanya itu banyak sih, sekitar 220-an lah. nah, terus itu gimana caranya Egya bisa memimpin 200 lebih orang gitu kan? Sekarang kan ketua angkatan tuh, yang dimana katanya kalau ketua angkatan tuh bakal lebih sulit dibandingkan ketua organisasi gitu. Karena ngatur orang yang banyak, terus katanya ketua angkatan tuh harus punya jiwa sosialis yang tinggi gitu biar bisa nyatuin temen-temennya. Itu gimana tuh kira-kira? Kan aku kan kalau kita kan tahu ya bagaimana cowok tuh kalau misalnya masih SMP SMA tuh Gimana seperti emang cowok gimana. kalau masih SMP gimana sih? Coba dong ceritain. Aduh, mau Kayak tahu nih. aku sih dulu orangnya SMP tuh kayak dikenalnya asik. Kata orang-orang sih asik, Kenapa terus tuh? kayak Kenapa baik. bisa dibahas? Karena kalau dari aku tuh, aku kan kalau misalnya temenan sama orang lain tuh, aku tipe orang yang bakal ngebantuin temen mau bagaimanapun caranya sampai masalah dia selesai. Dan di situ orang-orang bilang kayak, kok lu orangnya baik banget sih, terus asik juga sih, lumayan buat bisa diajak nongkrong gitu. Oh, berarti anak tongkrongan nih ceritanya. Ya, bisa disebut begitulah, anak Oke. nongkrong. Terus. Nah, kalau di SMP aku kan awalnya di penabur itu nggak ada tuh yang namanya for, terus nggak ada yang namanya kayak ketua angkatan karena kita tuh semua sama. Nah, pada satu ketika ini ada momen di mana diperlukan lah kayak satu angkatan kayak dia tuh mau bikin jaket gitu, jaket alumni, jaket buat apa kayak almet almet angkatan Amat gitu. angkatan gitu ya. Hmm. Terus. Nah, di situ tuh kan kita kayak sempet debat kan, kayak ini maunya gimana nih, harganya berapa, konsepnya gimana. Nah, di situ tuh pas banget kebetulan vendornya ini dari abang aku sendiri. Jadi sempat waktu itu beberapa teman ke rumah perwakilan ngobrolin, nanyain, ini gimana nih jadinya, konsepnya gimana, terus warnanya mau gimana, harganya gimana, kesepakatan tuh kan perlu banget tuh. Abis itu di situ tuh aku jelasin dong, eh, kita tuh kayaknya perlu ketua deh. Aku bilang kayak gitu tuh ke teman-teman. Terus kayak kira-kira siapa, terserah kalian deh, gue ngikut aja, bilangnya kayak gitu. Nah, terus sempet tuh kayak banyak pikir, terus pada bilang ya udah lu aja Gia, dibilang kayak gitu karena kata mereka kan aku tuh tipe orang yang dulu itu masuk ke semua circle, jadi aku bisa Aduh, berarti fleksibel lah. masuk ke semua circle kira-kira tantangannya apa tuh? Karena kan kalau yang kita tahu nih kalau misalnya masuk ke semua circle banyak yang bilang nanti muka 2 atau mungkin bahkan lebih dari muka 2 ya kalau circle banyak kayak muka 10 atau seperti apa. Nah, Igya sendiri ngalamin gak sih yang kayak gitu? Ngalamin, tapi kalau aku tipe orang yang bodo amatan, cuek, karena waktu itu aku juga sempet tuh diomongin, ada orang yang ngomongin jelek sama aku, terus aku cuma kayak oh ya udah, terus kenapa, kan itu hidup-hidup kita, dia nggak bisa ngatur hidup kita, dan juga pada akhirnya dia juga bakal perlu orang lain yang di luar circle dia, gitu loh, maksud aku kayak gitu. Jadi gak peduli sih omongan orang yang kayak muka 2 lah, mau gimana pun selama kita bisa mitin diri sendiri ya kita bakal, life will go on. Berarti Ega nih tipe orang yang kayak bener-bener fleksibel, masuk ke semua circle, terus bodo amatan sama apa kata orang. Dan yang penting bisa mimpin diri sendiri gitu ya. Yang penting bisa ngelawan Ya, diri sendiri yang mungkin negatif-negatifnya bisa dibuang gitu. bener banget gitu. Kalau Kelly sendiri dulu SMP SMA-nya ada pengalaman suka duka nggak nih tentang kepemimpinan atau tentang apa, gimana? Coba ceritain.
Waduh, kalau aku sendiri sih banyak banget ya pengalaman tentang kepemimpinan ini sebenarnya kalau diceritain tuh panjang gitu ya bisa-bisa ntar video sampai 1 jam gitu tapi intinya yang jelas di SMA ini belajar banyak banget sih tentang kepemimpinan karena aku sendiri kan juga ketua OSIS ya jadi benar-benar belajar banget kalau ternyata memang kepemimpinan tuh perlu banget loh itu benar-benar ngaruh banget di semua aspek kehidupan karena ternyata kalau orang udah punya sifat kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan yang bakal bisa terus dikembangin nantinya itu tuh bakal berguna banget buat kehidupan sehari-hari nggak hanya di organisasi tapi juga misalkan kehidupan di kelas terus habis itu kehidupan di rumah juga karena secara nggak langsung sebenarnya tuh memang di lingkungan sekitar kita pasti butuh yang namanya pemimpin. Nah menurut Egy sendiri gimana jadinya kalau di dunia ini tuh nggak ada pemimpin? Kira-kira bakal jadi seperti apa nih dunia ini? Kalau menurut aku di dunia tanpa pemimpin itu jatuhnya Zootopia ya, kayak nggak mungkin itu sebuah imajinasi karena manusia itu mau gimana pun kita semua kan pasti maunya bebas ya. Mau bebas dari semuanya, bebas dari peraturan, bebas dari kekangan orang tua, rumah, atau sekolah. Tapi tetap aja pada akhirnya kita memerlukan pemimpin untuk menata diri kita. Kayak misalnya, contohnya paling gampang itu kepala sekolah. Kalau di sekolah nggak ada kepala sekolah, otomatis sekolahnya bakal berantakan dong. Karena tidak ada yang mengetahui semuanya, tidak ada yang bisa membatasi pergerakan semua orang. Karena kan bebas itu bukan berarti harus positif dong akhirnya. Ada juga yang bebas yang negatif, ada juga bebas yang menghasilkan positif. Benar. Terus kalau menurut Egy sendiri kan seperti yang kita ketahui ya tipe kepemimpinan tuh banyak banget. Misalnya ada tipe kepemimpinan yang otoriter. Terus ada lagi tipe kepemimpinan yang lebih fleksibel, lebih dinamis dan lain-lain. Kalau menurut Egy sendiri nih, Egy tuh tipe kepemimpinan seperti apa? Terus apa kekurangan dan kelebihan dari tipe kepemimpinan kamu ini? Kalau aku sih tipe kepemimpinan yang fleksibel, karena positifnya menurut aku fleksibel itu kita bisa mendekatkan diri kita dengan temen tuh lebih gampang. Karena kalau misalnya kita fleksibel kan otomatis kita bisa masuklah ke dalam personal dia. Kalau dia tuh orangnya gimana sih, dia tuh maunya gimana, enaknya gimana. Terus kalau negatifnya sih kembali lagi ke kebebasan sih. Jadi orang-orang jadi kayak nganggap gampang diri aku, kayak misalnya kayak lu mah orang kayak gini santai aja, jadi lebih santai gitu sih. Kalau Kelly emang tipe kepemimpinannya yang gimana tuh? Otoriter kah atau fleksibel kah? Oke, jadi bentar-bentar sebelum tanya tipe kepemimpinan gue, coba kita bedah dulu nih tipe kepemimpinan Egy gitu kan. Jadi Egy tipe kepemimpinan yang fleksibel gitu ya kan. Mhm. Terus tadi kekurangannya banyak yang nyepelein. Ada nggak kasus di mana pas Egy jadi wakil ketua MPK, kira kayak pendapatnya tuh nggak diterima gitu kan, karena terlalu disepelein atau pengalaman buruk lainnya? Yang aku inget banget sih sebenarnya waktu itu pas SMP, pas jadi ketua angkatan itu, ada beberapa orang yang kayak nganggap rendah, kayak lu mah apaan sih sosok jadi ketua. Terus aku langsung bilang ke dia kayak, ya udah kalau emang lu nggak mau gue jadi ketua, ya lu yang jadi ketua sini, cobain jadi rasanya ketua tuh gimana. Akhirnya dia bilang, dia langsung diam aja gitu. Terus kayak eh, dia kayak waktu itu langsung mundur sih, dia langsung diam dan dia langsung nurut karena waktu itu posisinya itu orang lain tuh pada ngeliatin dia gitu loh, kayak apaan sih nih orang so ide banget gitu. Jadi nih kalau dilihat-lihat SMP-nya banyak drama ya dia ya. Banyak banyak banget drama. Ceritain satu-satu ya. Kayak lebih Bisa. lebih drama SMA apa SMP nih kira-kira? SMP, karena SMA kan kita tahu sendiri baru bentar masuk ke offline, sisanya Iya, online iya, iya. semua. Jadi lebih indah masa SMP nih. Jadi yang dari SMP juga jiwa kepemimpinannya lebih terbangun dari situ ya sebenarnya. Ya, kalau aku Tapi sih tipe pemimpin yang kayak gitu sih, yang harus ketemu susah soalnya kalau online gitu kan, lewat virtual semuanya. tapi ada juga loh pemimpin yang emang dia bisa tetap ngasih impactnya, pengaruhnya walaupun cuma lewat online. Hmm. Kalau menurut aku sih emang semua semua tipe pemimpin tuh ada di setiap dunia itu, kayak semuanya pasti ada yang fleksibel tapi dia tegas juga, ada yang dianggap rendah. Cuma ya kembali lagi kepada diri sendiri dan kepada orang yang dipimpin, kayak menurut mereka cocok gak sih cara kita memimpin. Kalau emang gak cocok dan dia nggak bisa berada di circle itu, ya just leave gitu. Oke, menurut Iga sendiri, tipe kepemimpinan apa yang paling lo hindari gitu yang kayak enggak, gue nggak bisa nih partner sama orang yang punya tipe kepemimpinan seperti ini atau dipimpin deh sama orang yang tipe kepemimpinannya tuh seperti ini gitu.
Karena aku orangnya fleksibel sebenarnya bukan nggak bisa, lebih ke susah sih bahasanya. Kayak aku lebih susah untuk tipe kepemimpinan yang otoriter dan dia egois. Karena menurut aku orang yang egois itu susah banget ya, susah banget untuk dilawan, didebatin karena dia maunya mau dia doang. Seperti kayak misalnya ngasih pendapat A ya dia maunya semuanya A. Dia nggak mau mendengarkan yang B. Cuma kalau yang otoriter ini lebih ke arah seperti kayak kurang, menurut aku ya, menurut pandangan aku beberapa orang yang kayak gitu tuh kurang menghargai pendapat orang lain sih. Walaupun Oke, oke. mungkin emang pendapatnya benar, cuma Mungkin aku caranya gitu ya, emang ya lo nggak bisa caranya agak get salah. along sama orang-orang yang Betul. punya tipe kepemimpinan kayak gitu. Karena emang dua sisi yang berbeda ya. Karena kan lo tipe yang fleksibel dan cenderung nggak tegas gitu kan, lebih santai. Dan sedangkan dia yang otoriter sama tegas. Jadi itu sebenarnya susah dikombin gitu ya menurut lo sendiri. Mm-mm. Oke, 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 oke. Terus selanjutnya, selama menjadi wakil ketua MPK, kan pastinya ada ketua MPK nih. Menurut Ya. lo gimana caranya lo nih yang punya jiwa kepemimpinan dari SMP ini akhirnya bisa berada di bawah kepemimpinan orang lain gitu? Karena kan kadang-kadang susah ya, ada seseorang yang emang jati diri itu udah pemimpin, terus dia harus nurut gitu. Gimana ya istilahnya, kita harus benar-benar berada di bawah kepemimpinan orang lain gitu. Misalkan contohnya ketua MPK lo sendiri itu gimana? Lo bisa nggak? Nah, itu kembali lagi ke tipe orang, yaitu aku tipe orangnya fleksibel. Jadi aku tuh sebenarnya kalau bisa dibilang kayak alpha, bukan terlalu alpha juga, dan aku juga bisa menjadi kayak, aku bisa, aku orangnya kayak bunglon lah. Aku penggambaran aku bunglon, bisa gampang gampang berkamuflase, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi kalau aku posisinya kayak sekarang kan aku um, oh ya, aku ngasih tahu dulu, aku jadi mantan wakil ketua MPK. Jadi kemarin Ah, udah udah jadi, lengser ya, udah lengser. udah Kapan ada lengser. lengsernya? Lengsernya itu bulan lalu. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih banget lah. Banyak momen suka duka ya, berlalu gitu aja. Cuma ya life will go on, life goes on. Oke, Jadi ya oke. harus beradaptasi. Nah, kembali Bentar-bentar. lagi apa tuh? Sebelum lanjut jawab, gue jadi penasaran nih. Karena tadi kan Ega bilang nih kalau misalnya kayak bunglon. Lo tahu nggak sih kalau misalnya banyak yang berpendapat bahwa sifat kepemimpinan, jiwa kepemimpinan tuh juga ditentuin sama kita tuh anak keberapa gitu. Katanya kalau misalkan anak pertama berarti jiwa kepemimpinan itu emang udah ada banget karena biasa ngatur adik-adiknya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya anak terakhir itu katanya cenderung jiwa kepemimpinan itu sedikit gitu karena mau mimpin siapa. Nah, kalau Iga sendiri anak keberapa? Kalau aku kan anak Aku, pertama nih. mm-mm. Kamu anak pertama. Kalau aku itu anak keempat dari empat Dari, bersaudara. Jadi aku anak terakhir. waduh, jadi anak terakhir. Jadi menurut Iga sendiri gimana nih? Apakah ini berpengaruh dari mana posisi kita sebagai anak atau enggak gitu? Untuk bisa dibilang berpengaruh apa enggak, aku nggak bisa bilang gimana ya, karena kan itu fleksibel dari orangnya, dan menurut aku itu tergantung orangnya gimana, tergantung dia bisa merawat dirinya, dia bisa memimpin, bahkan mau menata dirinya gitu loh. Jadi Tergantung menurut didikan aku keluarga juga gak sih? betul, didikan orang tua dan juga bagaimana dia bisa fit in di dalam lingkungan yang ada di sekitar dia. Memposisikan diri ya. Jadi sebenarnya tuh Betul. penting ya. Jadi intinya menurut Ega berarti posisi kita sebagai seorang anak nih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, tergantung dari Betul. lingkungan sekitar kita dan juga bagaimana kita menempatkan diri gitu. Iya, betul. Oke, oke, oke. Terus coba lanjut ke yang tadi yang mau Ega ceritain. Oh, karena menurut aku kepemimpinan aku bunglon itu, jadi aku pas jadi wakil ketua MPK sih nggak masalah banget, soalnya beruntungnya ketua aku ini orangnya juga kayak gak yang otoriter dan fleksibel, dan dia tuh orangnya fleksibel banget, dia bisa mendengarkan pendapat aku, dan juga ketua OSISnya itu Kimberly Natali juga orangnya bisa lah diberi pendapat, kita bisa berdebat, dan pendebatan itu berakhir ya secara damai. Kembali lagi ke conclusionnya, yaitu tetap memakai pendapat sesama sih. Oh ya, jadi for your information guys, jadi sebenarnya aku sama Egi satu sekolah. Jadi aku ketua OSIS, terus dia wakil ketua MPK, dan sebenarnya kita sering banget berdebat ya karena berbeda pendapat gitu. Tapi akhir-akhirnya mau nggak mau harus selesaikan secara damai gitu ya guys. Ya, betul. Oke, jadi Egi mungkin ada yang mau disampaikan nih sama teman-teman semua di rumah tentang kepemimpinan gitu. Bagaimana cara mereka untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, terus bagaimana supaya bisa menjadi mungkin pemimpin yang fleksibel dan bisa get along di dalam keadaan pandemi seperti ini gitu. Oh, sebelum aku jawab, aku penasaran banget nih dari tadi sama Kimberly.
kan dari tadi Kimberly nanya tentang kepemimpinan. Aku mau nanya balik nih sama Kimberly. Kira-kira kepemimpinan yang baik dan benar menurut Kimberly ini gimana? Dan bagaimana caranya Kelly mendapatkan kepemimpinan tersebut? Oke, ini sebenarnya seru ya. Jadi menurut aku kepemimpinan yang baik tuh sebenarnya di mana kita bisa bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Jadi sebenarnya pemimpin yang hebat tuh menurut aku seperti itu. Di mana ada sebuah tagline yang menurut aku ini benar-benar keren. Di mana weak leader lead sheep dan juga strong leader lead wolf. Jadi kalau misalkan kita menjadi pemimpin yang baik, pasti kita juga bisa menjadikan orang-orang di belakang kita nih orang yang hebat. Dan pastinya nantinya jika pemimpinnya ini nggak ada atau mungkin lagi kenapa-napa, tetap aja nih anggota-anggotanya tetap bisa get along dan juga bahkan bisa menggantikan peran dari si pemimpin itu gitu. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang efektif dan juga efisien. Selain itu pastinya pemimpin yang baik harus bisa memberikan pengaruh sih bagi orang-orang di sekitar kan, karena itu penting banget gak sih buat pemimpin, karena dia emang benar-benar harus punya impact yang kuat buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir tetap harus mengerti keadaan anggotanya, jangan jadi pemimpin yang memaksa gitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju banget. Tapi ada satu lagi nih yang ganjel nih. Kira-kira cara Kimberly buat ngaplikasinya di organisasi Kimberly gimana sih? Sampai orang-orang bisa kayak bilang kayak, wah Kelly hebat nih, wah orang-orang ini bisa jadi orang hebat nih karena kepemimpinan Kimberly. Itu gimana tuh cara? Yang pasti kita harus tunjukin sih kalau misalnya kita tuh pemimpin yang berkualitas sama berintegritas, karena dengan seperti itu pastinya orang gak akan ragu-ragu nih untuk mengikuti kepemimpinan kita. Karena kalau misalkan kita dianggap kecil, menurut aku sendiri itu akan sulit untuk memberikan impact bagi orang-orang di sekitar kita. Terus selanjutnya juga jangan jadi pemimpin yang cuma nyuruh-nyuruh doang. Itu nyebelin gak sih kalau ngeliat pemimpin yang seperti itu? Kayak aduh tolong ya jangan nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Kita harus benar-benar jatuhnya bos. Iya, nggak baik nggak sih? Kita harus jadi pemimpin yang emang kerja bareng-bareng juga, terus mengayomi anggota. Jadinya tuh nanti organisasinya juga bisa solid gitu loh. Oke, jadi sebenarnya segitu aja nggak sih Ega? Nah mungkin tapi ini buat penutup Ega kasih dong tips-tipsnya gimana caranya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan bagi teman-teman di rumah nih yang baru mau belajar mungkin. Kalau dari aku, hal paling penting itu satu, kamu bisa memimpin diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa memimpin orang lain. Karena orang lain gak bakal dengerin kalau kamu emang orangnya ya gak benar. Karena mau gimana pun orang-orang itu bakal ngelihat sisi positif kita. Selalu bakal nyari, ini positif orang ini di mana sih sampai gue harus milih dia. Pasti kan orang-orang mikir kayak gitu dong. Kayak ini betul, negatifnya gimana, sifatnya gimana. Kita harus bisa dulu. Yang pertama memimpin diri sendiri, dan yang kedua kita harus bisa yang namanya membawa orang ke arah yang lebih baik. Seperti yang Kimberly bilang, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin hebat. Karena menurut aku kalau emang kamu sukses sendiri, organisasi kamu, orang lain anggota kamu yang gak sukses, itu sama aja kamu gagal. Karena seorang pemimpin itu mau bertanggung jawab atas apa yang anggotanya hasilkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak tips-tipsnya? Oh ini ada yang terakhir. Kamu harus bisa yang namanya mempengaruhi orang lain. Karena pemimpin itu pasti mempunyai pengaruh di organisasinya, dan dia bisa yang namanya membuat orang lain tuh nurut sama kamu dengan cara apapun itu selagi masih positif. Wah, oke, keren banget. Oke, terima kasih Gia. Jadi emang kesimpulannya ya teman-teman di rumah, emang ternyata jiwa kepemimpinan ini dan sifat kepemimpinan sangat penting ya untuk kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya selain kita harus bisa memimpin orang lain, kita tuh yang terpenting banget nih, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri for the better future. Oke, teman-teman, sekian nih Trooper Stage kali ini. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mungkin baru mau belajar dan juga melatih sifat kepemimpinan yang ada dalam diri sendiri, karena sebenarnya jiwa atau sifat kepemimpinan ini bisa kita latih. Terima kasih juga untuk Egy Bagas yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, sangat insightful dan sangat keren. Dadah teman-teman, selamat bertemu di video selanjutnya.